isu-isu menarik seputar hukum, pemerintahan, dan pelayanan publik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kayaknya kita kenalan dulu deh sama Sobat Sipit yang ada di sini. Pertama, kenalin aku Bakti Mahendra dengan NIM 2300009023. Aku mahasiswa PPKN Wadi angkatan 2023. Halo Sobat Sipit, kenalin aku Amalia Nanda dengan NIM 2300009011. Aku juga mahasiswa PPKN angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Asri Mulyadinisi dengan NIM 2300009026. Sama kayak teman aku juga angkatan 2023 dari PPKN. Nah, Sobat Civic, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pelayanan publik dan hak warga negara. Mungkin tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita berinteraksi dengan pelayanan publik, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga pengurusan dokumen kependudukan. Nah, benar sekali ya Sobat Sipit, pelayanan publik itu bukan cuma soal lulusan administrasi aja, tapi juga banyak kaitannya dengan gimana sih negara memenuhi kebutuhan hak-hak dasar masyarakatnya. Nah, sebelum itu guys, for your information, podcast ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik yang diampu oleh salah satu dosen PPKN yang hebat, yaitu Ibu Dr. Tri Wahyuningsi, MPU. Nah, menariknya, kalau kita bahas soal pelayanan publik, kualitas pelayanan publik sendiri itu sering dijadikan ukuran apakah suatu pemerintahan itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau masyarakat merasa dipersulit, tentu kepercayaan terhadap pemerintah juga akan menurun. Oke. Sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik itu, Pak? Nah, kalau di undang-undang sendiri, tepatnya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik itu adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan bagi warga negara atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Nah, kalau dibuat lebih sederhana, pelayanan publik itu segala bentuk layanan yang diberikan negara kepada masyarakat. Contohnya itu kayak pembuatan KTP, terus pelayanan kesehatan di puskesmas, pendidikan di sekolah negeri, sampai pelayanan transportasi umum. Nah, jadi pelayanan publik itu tidak hanya berbentuk administrasi ya? Benar, pelayanan publik itu bentuknya nggak cuma administrasi. Dalam materi ini tuh dijelasin kalau saja pelayanan publik itu ada 3 dimensi utama. Yang pertama itu ada pelayanan barang, kemudian itu ada pelayanan jasa, terus ada pelayanan administratif gitu. Nah, menariknya, konsep pelayanan publik juga mengalami perkembangan. Dulu, pelayanan publik itu lebih menekankan kepatuhan terhadap prosedur birokrasi. Masyarakat hanya mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, seiring juga perkembangan zaman, ada paradigma baru yang menetapkan bahwa masyarakat bukan sekedar penerima layanan, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengawasi pelayanan publik itu sendiri. Jadi artinya masyarakat sekarang memiliki posisi yang lebih aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik ya? Nah, terus nih, kenapa sih pelayanan publik dianggap penting dalam penyelenggaraan negara? Nah, karena pelayanan publik itu merupakan salah satu fungsi utama negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara bertujuan melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, tujuan itu tidak mungkin tercapai tanpa pelayanan publik yang baik. Jadi, bayangkan kalau akses pendidikan sulit, pelayanan kesehatan buruk, atau pengurusan administrasi dipersulit. Dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Oh, jadi pelayanan publik menjadi bukti nyata hadir atau tidaknya negara di tengah masyarakat. Nah, betul tuh. Jadi semakin baik pelayanan publiknya, semakin tinggi juga tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hak warga negara ya. Apa saja hak yang dimiliki masyarakat dalam pelayanan publik? Nah,
Kalau dalam undang-undang sendiri, terutama undang-undang pelayanan publik, masyarakat itu punya beberapa hak penting. Misalnya, hak untuk mengetahui standar pelayanan, kemudian hak untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan, hak untuk mengajukan pengaduan, serta hak untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan yang sesuai standar. Nah, hal ini berarti masyarakat tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang hanya menerima apa adanya, tapi mereka berhak mempertanyakan jika pelayanan tidak sesuai aturan. Nah, misalnya saat mengurus dokumen tetapi prosesnya terlalu lama tanpa alasan yang jelas. Nah, ya itu betul tuh, itu salah satu contohnya. Masyarakat juga berhak tuh minta penjelasan, bahkan mengajukan pengaduan atas pelayanan publik. Nah, selain itu juga warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Semua orang itu harus diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang ekonomi, agama, suku maupun kedudukan sosial. Jadi pelayanan publik sebenarnya berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak warga negara. Betul gitu, teman-teman. Ada lagi nih, kalau ada hak tentu ada kewajiban juga. Bener. Apa saja kewajiban warga negara itu? Bener ya, jadi kalau ada hak, pasti ada kewajiban. Nah, kewajiban warga negara itu ada beberapa hal nih, antara lain mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, kemudian memberikan data yang benar dan sesuai, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu juga harus menghormati petugas dari pelayanan publik itu sendiri. Nah, kadang kan masyarakat itu menuntut pelayanan cepat. Tapi dokumen yang dibawa itu tidak lengkap. Dalam kondisi seperti itu, tentu proses pelayanan menjadi terhambat gitu. Jadi pelayanan publik yang baik membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Betul, jadi hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar pelayanan dapat berjalan secara efektif. Lalu bagaimana jika hak masyarakat dalam pelayanan publik dilanggar? Nah, di sini dijelasin kalau misalnya hak itu dilanggar, warga negara memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Nah, perlindungan preventif itu dilakukan melalui aturan dan standar pelayanan yang jelas agar pelanggaran itu dapat dicegah sejak awal. Sedangkan perlindungan represif dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi, misalnya melalui pengaduan, mediasi, atau gugatan hukum. Apakah ada lembaga yang mengawasi pelayanan publik itu sendiri? Tentu ada, namanya Ombudsman Republik Indonesia yang bertugas menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi. Nah, contoh dari maladministrasi ini misalnya pelayanan yang berlarut-larut, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau tindakan tidak profesional dari penyelenggara pelayanan publik. Oh, berarti pada dasarnya itu masyarakat memiliki saluran resmi untuk memperjuangkan haknya. Betul. Lalu bagaimana peran negara dalam pelayanan publik? Nah, di sini dijelasin juga teman-teman, kalau negara memiliki 3 peran utama dalam pelayanan publik. Pertama, sebagai provider atau penyedia layanan. Nah, yang artinya itu negara secara langsung menyediakan berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Yang kedua, negara itu berperan sebagai regulator, yaitu membuat aturan yang mengatur jalannya pelayanan publik. Karena tanpa aturan yang jelas, pelayanan itu bisa berjalan semaunya sendiri dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga itu ada fasilitator atau fasilitator yang mendukung berbagai pihak agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Jadi negara tidak hanya melayani secara langsung, tetapi juga mengatur dan menciptakan kondisi yang mendukung pelayanan yang berkualitas. Betul. Oke, kayaknya sesi kita hari ini sudah selesai nih kakak-kakak. Dari pembahasan hari ini dapat kita simpulkan bahwa pelayanan publik merupakan bagian penting dalam hubungan antara negara dan warga negara. Nah, masyarakat sendiri memiliki berbagai hak dalam pelayanan publik, seperti hak memperoleh pelayanan yang adil, berkualitas, dan sesuai dengan standar. Di sisi lain, masyarakat juga punya
kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam pelayanan publik. Negara sendiri memiliki tanggung jawab seperti penyedia, pengatur, dan fasilitator pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oke, semoga pembahasan kali ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pelayanan publik dan hak warga negara. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Halo semuanya, kenalin nama aku Asri Mulyadinsi dengan 23 dengan Berarti pada di proses misalnya kan ya nanti. Merupakan bagian penting dalam hubungan antara negara dan warga negara lah ini.